Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Kembali berjumpa dengan kegiatan pembelajaran biologi. Untuk kegiatan pembelajaran biologi kali ini kita akan membahas mengenai ekologi. Di mana ekologi ini yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun kompetisi dasar untuk ekologi yaitu menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Dalam hal ini, ekologi ini berkaitan dengan interaksi makhluk hidup, di mana di dalam lingkungan atau di alam ini terdapat beberapa ekosistem. Di sini ada beberapa ekosistem yang Ibu tampilkan. Mungkin kalian bisa melihat atau juga bisa menganalisis apa yang terjadi di dalam ekosistem itu, kemudian hubungan interaksi apa yang terjadi pada masing-masing ekosistem tersebut. Untuk ekologi sendiri, di mana ekologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup, atau hubungan saling ketergantungan atau timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan untuk ekosistem sendiri, ini merupakan suatu sistem di mana terdapat interaksi saling ketergantungan antara komponen di dalamnya, dapat berupa makhluk hidup maupun tak hidup. Atau istilah lainnya, komponen yang berupa makhluk hidupnya itu yang biasa disebut dengan komponen biotik, sedangkan untuk komponen tak hidupnya itu yang biasa disebut dengan komponen abiotik. Nah, di sini untuk komponen ekosistemnya itu tadi ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Komponen abiotiknya ini yang berupa benda-benda tidak hidup. Di sini A itu artinya tidak, bio artinya hidup. Jadi untuk komponen abiotik artinya komponen tidak hidup atau yang berupa benda-benda mati seperti air, tanah, udara, sinar matahari, garam-garam mineral, suhu, kelembaban, topografi, pH atau derajat keasaman. Sedangkan yang termasuk komponen biotiknya, bio itu artinya hidup. Jadi komponen biotik artinya komponen hidup atau komponen yang berupa makhluk hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, untuk ekosistem tadi yang merupakan suatu sistem di mana di dalamnya terjadi adanya interaksi antara komponen biotik dan abiotiknya. Nah, di mana interaksi antar komponen abiotik dengan komponen biotik itu dapat terjadi antar spesies yang sama maupun spesies yang berbeda. Spesies yang sama bisa saling berinteraksi. Kemudian dengan spesies yang berbeda juga makhluk hidup itu bisa saling berinteraksi. Nah, di sini untuk interaksinya, ini yang pertama interaksi antar spesies, di mana setiap organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi. Baik itu interaksi yang bersifat positif, negatif, netral, atau juga kombinasinya. Maksudnya di sini kombinasi antara yang positif dengan negatif, atau positif dengan yang netral, atau negatif dengan yang netral. Nah, untuk interaksi antar komponen di dalam ekosistem ini tadi ada kompetisi netral atau netralisme. Di mana untuk netralisme ini adalah hubungan interaksi antara makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat atau dalam lingkungan yang sama. Nah, di mana untuk interaksi netralisme ini
Ini antara satu individu atau satu spesies dengan spesies yang lainnya atau dengan individu yang lainnya, ya, ini tidak saling mempengaruhi. Nah, misalkan di sini dalam suatu habitat ini terdapat adanya kucing dengan ayam, interaksi antara kucing dengan ayam di kebun misalkan. Ini tidak saling mempengaruhi karena apa? Karena kucing dan ayam ini tidak memiliki kepentingan yang sama, ya. Kucing makanannya berbeda dengan ayam, ya. Sehingga di sini walaupun berada pada habitat yang sama, kucing dan ayam ini tidak saling mempengaruhi. Nah, itu yang disebut dengan netralisme. Atau juga misalnya antara sapi dengan kucing misalnya, ya, sapi dengan kucing di kebun misalnya atau di padang rumput, ya, sapi mencari rumput, ya, sebagai makanannya, ya, kucing berburu tikus misalkan sebagai makanannya, ya. Nah, seperti itu yang disebut dengan interaksi netralisme. Jadi tidak saling mempengaruhi, atau seperti tadi ayam dengan kucing, ya, kucing makanannya tikus misalnya, sedangkan ayam makanannya berupa biji-bijian. Kemudian yang berikutnya, interaksi yang berikutnya yaitu interaksi kompetisi, ya. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, ini kalau kompetisi ini saling mempengaruhi karena apa? Karena di sini memiliki kepentingan yang sama, misalnya sama-sama membutuhkan makanan dengan jenis makanan yang sama, ya. Nah, untuk interaksi kompetisi ini dibedakan lagi menjadi dua macam. Ada kompetisi yang terjadi, ya, dalam spesies yang sama atau yang dikenal dengan kompetisi intraspesifik, ya. Jadi spesies yang sama. Kompetisi atau persaingan yang terjadi pada spesies yang sama, ya. Misalnya sama-sama kambing jantan, ya, berkelahi untuk memperebutkan pasangan kawinnya. Jadi spesiesnya sama-sama kambing jantan, kebutuhannya sama, yaitu pasangan kawinnya. Kemudian ada lagi kompetisi interspesifik, di mana kompetisi ini yang terjadi antar individu dari dua spesies yang berbeda. Persaingan yang terjadi dari individu yang berbeda spesies. Misalkan dalam suatu petak lahan terdapat dua jenis tanaman, misalnya tanaman jagung dengan rumput, ya. Tanaman jagung dan rumput sama-sama membutuhkan makanan, yaitu berupa mineral-mineral atau unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, ya. Makanannya sama, tapi jenis tumbuhannya berbeda. Nah, maka jagung dengan rumput ini juga bersaing untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, itu untuk kompetisi, ya. Jadi persaingan bisa terjadi antar spesies yang sama atau yang disebut dengan kompetisi intraspesifik, dan ada kompetisi antara spesies yang berbeda tapi memiliki kebutuhan yang sama. Nah, itu yang disebut dengan kompetisi interspesifik. Yang berikutnya, interaksi yang berikutnya yaitu komensalisme, ya. Di mana komensalisme ini merupakan hubungan antara dua atau lebih spesies yang salah satu untung dan spesies yang lainnya tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi atau hubungan yang tadi, ya, tidak terpengaruh atau tidak dirugikan, ya. Tidak untung juga tidak rugi. Jadi yang satu, ya, dengan yang lainnya, ya, satu mendapat keuntungan, yang lainnya tidak terpengaruh. Nah, ini salah satu contohnya misalnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Apa yang mendapat keuntungan atau siapa di sini yang mendapat keuntungan? Yang mendapat keuntungan di sini adalah anggrek, ya. Mengapa atau apa yang diperoleh oleh anggrek, ya? Anggrek kalau berada di bawah, gitu ya, kalau dia tumbuh di bawah, dia akan ternaungi oleh tumbuh-tumbuhan yang lebih tinggi sehingga dia akan kekurangan cahaya untuk fotosintesisnya. Nah, makanya anggrek itu menempel pada pohon-pohon di tempat yang lebih tinggi, ya. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan cahaya yang cukup. Itu keuntungan yang diperoleh oleh anggrek. Kemudian bagi pohon sendiri,
dia terpengaruh atau tidak. Bagi pohon tidak terpengaruh. Karena apa? Karena pohon ya tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Karena apa? Anggrek itu tidak mengambil makanan dari pohon, tetapi anggrek itu melakukan fotosintesis sendiri, sehingga begitu anggrek menempel di pohon, dia hanya menempel untuk mendapatkan cahaya saja. Nah, itu untuk interaksi komensalisme. Atau contoh lain misalnya ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora yang menempel pada ikan hiu, ya, di mana keuntungan yang diperoleh oleh ikan remora ini mendapatkan perlindungan, tetapi bagi ikan hiunya sendiri ini tidak terpengaruh karena ikan remora tidak merugikan. Atau misalkan ikan dengan anemon, ya, keuntungan yang diperoleh oleh ikan bisa meletakkan telur-telurnya di antara anemon-anemon itu, ya, sehingga tidak terganggu oleh predator-predatornya. Sedangkan bagi anemon sendiri itu tidak terpengaruh, ya, tidak ada masalah ada ikan-ikan meletakkan telur-telurnya di situ. Jadi itu untuk keuntungannya yang diperoleh oleh ikan, tapi bagi anemonnya sendiri tidak mendapatkan keuntungan tapi juga tidak dirugikan. Nah, itu diantaranya beberapa contoh dari interaksi komensalisme. Kemudian yang berikutnya, interaksi yang berikutnya ini adalah amensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak lainnya tidak terpengaruh dengan adanya asosiasi atau tidak berakibat apa-apa. Artinya tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Jadi untuk amensalisme ini merupakan kebalikan dari komensalisme, ya. Kalau komensalisme tadi salah satu mendapat keuntungan, yang lain tidak terpengaruh. Sedangkan untuk amensalisme yang satu dirugikan, yang lain tidak terpengaruh. Ya. Nah, di sini untuk amensalisme ini banyak terjadi pada kasus interaksi yang disebabkan oleh adanya fenomena alelopati. Ya. Di mana alelopati ini merupakan fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, atau reproduksi organisme lain yang ada di sekitarnya. Jadi organisme yang ada di sekitarnya terpengaruh baik itu pertumbuhannya, kelangsungan hidupnya ataupun reproduksinya, ya. Zat kimia yang dihasilkan, ya, biasanya ini yang disebut dengan alelokimia. Salah satu contoh interaksi amensalisme, ya, melalui fenomena alelopati ini misalnya di sekitar rumput ilalang itu jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik, ya. Sehingga tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumput yang ada di sekitar rumput ilalang itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena rumput ilalangnya sendiri menghasilkan toksik atau racun bagi tumbuhan lain. Atau misalnya pada mikroorganisme, ya, seperti misalnya pada jamur penicillium, ya. Jamur penicillium itu menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, ya, sehingga di sekitar jamur itu tidak bisa tumbuh bakteri-bakteri tertentu, ya. Nah, pada mikroorganisme, ya, istilah alelopati itu dikenal sebagai anabiosa, ya. Jadi anabiosa ini juga sama, ya, pengaruhnya terhadap mikroorganisme lain, yaitu diantaranya bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Yang berikutnya ini parasitisme, ya, interaksi parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antara dua atau lebih spesies yang berakibat salah satu pihak dirugikan sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan. Nah, ini contohnya misalnya plasmodium dengan manusia, ya. Plasmodium ini yang dapat menyebabkan penyakit malaria, ya. Plasmodium hidup di dalam tubuh manusia atau juga di dalam tubuh nyamuk. Plasmodium itu bisa mendapatkan makanan, bisa berkembang biak, ya, di dalam tubuh inangnya. Sedangkan manusia itu bisa menderita penyakit, ya. Kemudian Taenia saginata dengan sapi, ya. Taenia saginata itu yang hidup pada usus sapi. Taenia saginata ini yang termasuk pada kelompok cacing pita, ya, di mana cacing pita ini mendapatkan makanan dari usus sapi, ya, sehingga
makanan yang ada di dalam usus sapi yang seharusnya digunakan oleh tubuh sapi itu diambil atau diserap oleh cacing pita itu, ya. Atau juga benalu dengan pohon inangnya, ya, di mana benalu itu menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam sel-sel pohon inangnya. Nah, ini beberapa contoh dari interaksi parasitisme, ya, misalnya umbe cacing atau tali putri dengan tumbuhan beluntas, ya. Nah, di mana tali putri ini menyerap sari-sari makanan yang ada pada tumbuhan beluntas itu. Kemudian benalu dengan tumbuhan inangnya, ya, benalu menempel pada pohon, ya. Benalu itu mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginnya. Jadi hasil fotosintesis, ya, dari pohon itu diserap, diambil oleh benalu. Atau ulat dengan daun, ya, daunnya dimakan oleh ulat, daunnya menjadi robek-robek, ya, sehingga proses fotosintesis bagi tumbuhan itu menjadi berkurang, ya. Kemudian cacing perut yang ada di usus manusia. Nah, cacing perut ini hidupnya di dalam usus, ya. Jadi cacing ini menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam usus. Kemudian nyamuk dengan manusia. Nyamuk menyerap darah atau menghisap darah, ya. Nyamuk menghisap darah dari tubuh manusia. Nah, itu diantaranya beberapa contoh interaksi parasitisme, ya, di mana yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya dirugikan. Sebagai organisme yang ditempatinya itu dirugikan, sedangkan organisme yang menempatinya atau yang menumpangnya itu yang mendapatkan keuntungan. Kemudian berikutnya, interaksi berikutnya yaitu interaksi predasi. Predasi merupakan interaksi makan-memakan antar organisme. Hubungan antara pemangsa dan hewan yang dimangsanya sangatlah erat. Pemangsa tidak akan dapat hidup jika tidak ada yang dimangsa. Selain itu, pemangsa juga bisa berperan sebagai pengontrol populasi mangsa di dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, di mana pada interaksi predasi ini, di sini ada mangsa, ya, atau yang biasa dikenal dengan istilah prey, dan ada pemangsa atau yang dikenal dengan istilah predator, ya. Jadi ada pemangsa, predator, kemudian ada mangsanya atau prey. Nah, contoh interaksi predasi ini misalnya interaksi antara kucing dengan tikus. Kucing ini sebagai predatornya, sebagai pemangsanya, dan tikus itu sebagai mangsanya atau yang dimakannya. Kemudian interaksi antara ular dengan katak. Nah, ular itu sebagai predatornya, kemudian katak itu sebagai mangsanya. Atau harimau dengan kijang, ya, harimau itu sebagai pemangsanya, sebagai predatornya, sedangkan kijang itu yang dimangsanya. Kemudian berikutnya, interaksi yang berikutnya ini adalah interaksi protokooperasi, ya. Protokooperasi yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Dua-duanya mendapat keuntungan, tetapi asosiasi ini, ya, tidak merupakan keharusan, ya. Mau ada interaksi atau asosiasi boleh, tidak juga tidak menjadikan masalah bagi kehidupannya. Misalkan, nah, ini interaksi antara burung jalak dengan kerbau, ya. Walaupun misalkan, ya, burung jalak, ya, dengan kerbau ini tidak terjadi interaksinya, ya, tidak menjadi masalah, ya, bagi kedua spesies ini. Karena apa? Ya, burung jalak makanannya bukan hanya untuk kerbau saja, ya, burung jalak bisa mendapatkan makanan yang lain. Nah, kemudian untuk kerbau sendiri, gitu ya, walaupun misalnya kutunya tidak dimakan oleh burung jalak, ya, nah itu tidak masalah gitu bagi kerbau ini, ya.
Jadi untuk kooperasi ini tidak merupakan keharusan bagi kedua organisme tersebut. Kemudian yang berikutnya ini interaksi mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan. Jadi dua-duanya menguntungkan dan ini merupakan suatu keharusan. Ini misalkan ya lichen. Lichen itu yang merupakan hasil mutualisme antara jamur dengan cyanobacteria ya. Di mana lichen ya ini merupakan hasil simbiosis antara jamur ya. Tadi bahwa mutualisme itu adalah interaksi yang saling menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh oleh jamur, di mana jamur itu bisa mendapatkan makanan dari cyanobacteria ya, atau dari ganggang hijau biru ya. Karena apa? Karena jamur tidak bisa melakukan fotosintesis. Jadi makanan yang dibutuhkan oleh jamur diambil dari cyanobacteria. Sedangkan cyanobacteria ini kan bisa melakukan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis cyanobacteria membutuhkan air ya. Nah, air yang dibutuhkan oleh cyanobacteria untuk fotosintesis itu bisa diperoleh dari jamur, di mana jamur bisa menyerap air dengan menggunakan hipa-hipanya. Jadi kedua organisme ini mendapatkan keuntungan dan interaksi ini merupakan keharusan. Jamur membutuhkan makanan, jamur tidak bisa melakukan fotosintesis, maka makanan bagi jamur disediakan oleh cyanobacteria. Cyanobacteria bisa melakukan fotosintesis. Untuk proses fotosintesis dibutuhkan air. Nah, air disediakan oleh jamur yang diserap dengan hipanya tadi ya. Atau misalnya bunga dengan lebah ya. Bunga mendapatkan keuntungan ya, di mana dalam proses penyerbukan ya, bunga itu membutuhkan bantuan faktor lain atau faktor luar. Nah, maka ketika ada lebah ya, proses penyerbukan bisa dibantu oleh lebah. Sedangkan lebah sendiri mendapatkan keuntungan berupa madu dari bunga atau nektar ya, nektar dari bunga ya, di mana nektar ini merupakan makanan bagi lebah. Atau misalnya ya, simbiosis mutualisme yang lain, kacang tanah dengan bakteri Rhizobium ya. Kacang tanah ini membutuhkan unsur nitrogen ya, dalam kelangsungan hidupnya untuk proses fotosintesisnya. Sementara nitrogen itu berada di atmosfer bebas ya, dalam bentuk nitrogen bebas ya. Nah, maka kacang tanah ini membutuhkan nitrogen yang ada di dalam tanah yang diikat oleh bakteri Rhizobium ya. Nah, kemudian bakteri Rhizobium itu juga membutuhkan makanan ya. Nah, makanannya itu yang disediakan oleh tumbuhan kacang tanah. Jadi kedua organisme ini saling menguntungkan. Kacang tanah mendapatkan nitrogen ya, yang merupakan hasil dari pengikatan bakteri Rhizobium, sementara makanan yang dibutuhkan oleh bakteri Rhizobium itu diperoleh dari tumbuhan kacang tanah. Nah, itulah diantaranya interaksi-interaksi yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, untuk selanjutnya untuk materi yang akan datang itu dilanjutkan dengan aliran energi, rantai makanan, kemudian siklus materi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini, sampai dengan interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.